Teman-teman, ini beliau waktunya sangat mepet karena harus terbang ke Jakarta, lanjut ke Bandung di waktu yang mepet ini. Tapi subhanallah beliau menyempatkan untuk ngecek saya. Kembali lagi di Puding Podcast Ustadz Keliling bersama dengan Mr. Main Muhammad. Masya Allah. Beliau sangat paham di bidang apa tadi? Steven. Ya. Steven. Nah, Ustadz udah ada hasilnya ya? Oke, baik. Oh, Masya Allah. Jadi gini, sebelum saya perlihatkan hasil dari assessment Steven yang kita berikan ya untuk tes Steven ini, bahwa manusia itu punya 5 kecerdasan. Pertama itu sensing, otak kiri bawah. Kemudian thinking, otak kanan kiri atas. Kemudian ada namanya insting. Insting itu otak tengah. Kemudian ada namanya intuiting, otak kanan atas. Dan ada feeling, otak kanan bawah. Kiri itu lebih dominan adalah numerik, angka-angka, pikiran, hitung-hitungan. Kanan itu kreativitas. Nah, yang menariknya di tengah ini ada otak yang itu kalau kita katakan kalau kiri kanan ini otaknya otak mamalia. Otak tengah ini otak yang cukup unik dan jarang orang memilikinya. Apa itu? Insting adalah otak kalau reptil ya. Jadi otak reptil namanya, bukan mamalia. Otaknya otak reptil. Nah, yang menariknya Ustadz kita ini adalah insting. Insting? Yes. Insting itu apa? Dia bermainnya di otak tengah. Insting itu tapi tetap ada otaknya kan? Ada. Itu masalahnya kalau nggak ada otak. Otak-otak. Nah, insting itu tokoh-tokoh yang memiliki insting itu adalah Pak Yusuf Kalla. Dia selalu berada di nomor 2, tapi dia memberikan pengaruh yang kuat. Insting. Kenapa? Dia tidak punya drivernya. Kalau sensing ada introvert, extrovert. Kalau thinking, introvert, extrovert. Insting tidak ada. Kenapa? Dia memiliki indera ketujuh. Dia memiliki mata ketiga. Berarti punya kelebihan dibanding yang lain. Yes. Ustadz mau minum apa? Oh ya, waduh, enak banget ya. Oke, saya bacakan di sini ya. Apa yang perlu diwaspadai seorang insting? Ini nih. Karena ini cukup cukup jarang orang memiliki ini. Nah, kebetulan anak saya juga insting. Saya lihat karakternya beda dengan yang lainnya. Dia bisa mendamaikan orang yang lagi berseteru. Nah, saya bacakan ya. Seorang insting itu, kecerdasan Anda adalah insting yang berarti merujuk kepada naluri sebagai indera ketujuh Anda. Yang dilengkapi dengan kemampuan serba bisa. Kecerdasan tersebut dikemudikan secara otomatis sehingga membuat Anda responsif, mudah beradaptasi, dan banyak kawan. Nah, sistem operasi otaknya itu berada di belahan otak tengah, lapisan tidak adanya. Jadi dia itu tidak ada lapisan, tidak ada drivernya. Dia di otak tengah saja. Kemudian jenis kecerdasan adalah altruist quotient. Altruist quotient itu dia bisa melipat gandakan sesuatu yang biasa saja menjadi luar biasa. Kemudian peranannya adalah seorang partner, dia bisa bermitra. Makanya ini lebih cocok kalau dia menjadi pendamai, negosiator. Nah, ini cocok. Nah, kelebihannya adalah ini mata ketiga, triad. Jadi dia memiliki kemampuan untuk bisa memprediksi. Nah, kalau ini salah-salah bisa menjadi paranormal, bisa menjadi ya seperti itu kan. Jadi negosiator, komunikator, kalau jadi debt collector bisa nggak itu? Wah, kayaknya nggak cocok sama anak Ustaz. Malah mamanya bilang tagih saya dong Ustaz. Oke, targetnya itu adalah growing. Dia suka pertumbuhan. Dia nggak suka dengan hal yang stuck. Kemudian harapannya adalah contributing. Dia senang ada kontribusi. Ustadz yang sering mengatakan tuh, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Itu contributing. Ya. Kemudian tabiat terhadap uang ini adalah penolong. Tabiat terhadap uang. Jadi ada orang tabiat itu adalah menggenggam, tidak mau melepaskan. Nah, antum yang punya insting ini itu tabiatnya adalah penolong. Dia gampang give gitu. Oke, kita lihat. Dia chemistry-nya itu ngeklik secara alami itu selalu bahagia. Kalau ada satu tempat dia tidak bahagia, maka dia dengan gampang dan mudahnya hengkang dari tempat itu. Benar. Seperti kasusnya dulu. Curhat jadi ini. Oke. Nah, 4 kata kunci kalau antum mau tahu. Ini juga bagi kalau kita punya anak yang insting. Dia mampu merangkai. Kemudian dia refleks. Dia rela berkorban dan otomatis. Betul. Kalau 4 ini kita tahu, kita bisa kerja di mana saja. Merangkai itu merangkai misalkan apakah dia merangkai kata-kata, apakah dia merangkai sesuatu yang biasa saja menjadi luar biasa. Ibaratnya kalau antum istilahnya itu menjahit. Menjahit. Yes.
Menjahit dan menyulam. Urusan cinta belum, Ustaz? Oh, nah itu dia. Nanti temanya khusus itu. Oh, tema ya. khusus. Cara belajarnya itu merangkai bacaan menjadi rangkuman. Ini bagus untuk anak-anak. Jadi orang tua ketika tahu anaknya seorang insting, maka dia mampu orang tuanya atau gurunya harus mampu merangkai bacaan menjadi rangkuman dan mengurai kembali sampai tuntas. Kemudian mengajarnya itu sebaiknya menggunakan latar belakang musik supaya anak itu dia rileks, bahagia dengan itu. Iya, itu Ya, anak gitu, Ustaz. Dan musiknya harus yang santai betul. gitu. Meningkatkan minat belajar itu hilangkan tekanan dengan scaffolding atau dibimbing dari dekat sesaat. Jadi nggak boleh dibimbing begitu. Jadi dia nggak boleh tertekan. Harus dalam kondisi rileks. Kalau anak yang ini ya. Nah, terutama sekolah menuju karir industri itu dia bisa musik perform, jasa, kuliner, agama, budaya, dan charity. Dia punya. Nah, ini ada yang menarik nih. Sisi positif yang perlu dibina dan hal yang perlu diwaspadai dari seorang insting. Spiritualis yang hebat, namun juga individu yang galak dan temperamental. Itu seorang insting. Nalurinya tajam dan pandai meramal, namun peragu dan tidak punya prinsip. Ini harus diwaspadai. Isi kepala lengkap sebagai lengkap, generalis, ya. Jadi dia lengkap dibandingkan yang lainnya. Karena kenapa? Dia di tengah-tengah. Karena dia generalis, namun membuat tanggung. Kenapa? Tidak tuntas. Karena dia tidak bisa menuntaskan sampai detail. Itu dikerjakan oleh kiri dan kanan otaknya. Benar. Betul, Ustaz. Ingin tenang dan bahagia tapi kurang asertif. Ya, asertif itu kurang menyiapkan kondisi-kondisi yang mendukung untuk dia bisa tenang. Kenapa? Antum selalu pernah multitasking. Benar. Alih-alih menyiapkan waktu, sarana dan prasarana untuk merasa tenang dan nyaman, malah antum perbanyak. Iya, betul-betul, Ustaz. Oke. Kemudian jujur dan polos namun seringkali naif. Seringkali naif. Seringkali naif. Jujur dan polos namun seringkali naif. Nah, inilah yang digunakan oleh orang untuk ya mohon maaf mengkelabui. Oh, dimanfaatkan. Karena kenapa tadi? Karena itu tadi kejujuran, kepolosan seorang insting karena ada kemampuan menolong basic dari seorang insting. Iya. Nanti anak kirimin ini antum, ini banyak bacaannya. Siap. Bisa pelajari. Siap, Masya Allah. Tapi memang dari apa yang antum sampaikan, Ustaz, ya secara persentase memang 95% betul. Dan anak baru sadar, baru ngeh ternyata ada satu ilmu yang bisa mendeteksi itu, dan ya memang seperti yang antum sampaikan rata-rata. Jadi menariknya Ustaz, ini yang kalau antum sebagai seorang dai, ini seorang insting itu kalau dia mau sukses dari dunia karir dunia ini adalah dia memanfaatkan 20% yang Allah berikan sebagai seorang insting. Karena dia memiliki nilai ketujuh yang tidak dimiliki oleh yang lain. Artinya dia bisa memprediksi. Kalau dalam bahasa spiritual dia memiliki ainul yakin. Ainul yakin. Di mana hakul yakin sudah ada. Iya. Hakul yakin ini semakin kuat ketika dia memiliki pandangan visi dibandingkan orang lain. Wah, ini menarik banget. Kayaknya harus lanjut nanti di live Instagram nih. Waktu yang mepet banget, beliau harus terbang ke Jakarta. Insya Allah, Ustaz, lain kesempatan nanti ini kita posting dulu. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen langsung dideteksi oleh beliau, nanti kita ngobrol lah. Mister, syukran. Mister Main Muhammad. Kita doakan beliau selamat sampai tujuan, sehat, berkah dunia akhirat, dimudahkan semua urusannya dan semakin berkah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Syukran, Ustaz. Kembali lagi di lain kesempatan, masih di Puding Podcast Ustadz Keliling. Nanti ketemu di live Instagram. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.